Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960 11780, mahasiswa Prodi PAI non reguler kelas 5B Institut Agama Islam Al-Baqi Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Nah, kali ini yang saya presentasikan yaitu tentang manajemen pendidikan. Saya awali dari pengertian manajemen. Jadi di sini banyak sekali para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari manajemen tersebut. Namun secara umum di sini dapat kami simpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan manajemen itu merupakan suatu proses yang kontinu, suatu proses yang kontinu yang bermuatan tentang kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama. Nah, berdasarkan buku Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dan Dr. Haja Aan Komaria MPD, bahwasanya di sini terdapat 3 fokus pengertian dari manajemen. Yaitu yang pertama, manajemen tersebut sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai suatu profesi. Nah, manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Kemudian fokus yang kedua yaitu manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu manajemen sebagai seni. Sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, istilah dari manajemen itu lebih banyak digunakan pada literatur keluaran pemikir-pemikir Inggris. Nah, sedangkan dari literatur pemikir-pemikir bangsa Amerika lebih kenal dengan istilah administrasi. Itu kenapa ketika kita mendengar kata manajemen itu erat sekali kaitannya dengan kegiatan administrasi. Kemudian berikutnya yaitu tentang definisi manajemen menurut beberapa ahli. Nah, di sini Hersey dan Brancard dalam bukunya menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan manajemen di sini merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Nah, kemudian menurut Stunner bahwasanya manajemen itu merupakan sebuah proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan serta pengawasan tentang usaha-usaha para anggota organisasi tersebut dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menurut Sujana menyampaikan bahwasanya manajemen itu merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya itu memiliki suatu hubungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengertian manajemen pendidikan. Nah, secara sederhananya, jadi manajemen pendidikan itu adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif lagi,
itu diperlukan semacam pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi dari pendidikan. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen pendidikan. Nah, dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha itu nantinya akan terencana secara sistematis dan tentunya dapat dievaluasi secara benar, kemudian akurat dan lengkap, sehingga nanti mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Nah, di sini tujuan manajemen pendidikan itu meliputi 4 macam. Yang pertama adalah produktivitas, kemudian kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya atau yang terakhir adalah terkait dengan prinsip manajemen. Nah, di sini Douglas di situ merumuskan tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu menjadi 5 macam. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu memprioritaskan sebuah tujuan. Nah, tujuan ini nantinya berdasarkan atau berada di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Sedangkan yang kedua yaitu prinsip manajemen pendidikan di sini adalah untuk mengkoordinasikan wewenang serta tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah atau perusahaan itu hendaknya sesuai dengan sifat-sifat serta kemampuannya berdasarkan keahliannya atau keilmuannya. Kemudian yang keempat yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis dari manusia. Dan yang terakhir, relativitas dari nilai-nilai. Nah, itu penjelasan singkat tentang manajemen pendidikan. Jadi saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.